U23 berlatih menghadapi Taiwan di pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Saat ini ada 3 pemain timnas U23 yang dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap yakin timnas bisa menang melawan Taiwan pada Sabtu malam nanti. Karena sejumlah pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk sudah bergabung di Solo, Jawa Tengah. 페파 선수들은 이제 오늘로서 이제 다 올 것이다. 12시 정도에 파야 이런 말에서는 올 것이고 3시에 엘칸이 오면 마지막으로 엘칸 올 거라고 보면 되겠습니다. 그리고 지금 A팀의 23세에 3명이 참출이 됐는데 등급 상황으로 보시고 우리가 같이만 그 선수들은 8일 경기 끝나면 다시 Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk timnas Indonesia U23 dengan komposisi perpaduan skuad SEA Games 2023 dan pemain U23 yang sempat memperkuat timnas senior. 3 pemain akan menjadi tulang punggung timnas U23 saat melawan Taiwan dalam kualifikasi Piala Asia U23 malam nanti. Timnas senior berhasil meraih hasil bagus melawan Turkmenistan dan malam ini giliran timnas Indonesia U23 yang akan berlaga melawan Taiwan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dalam rangkaian kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk membahas peluang Indonesia lolos dari babak kualifikasi ini sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terakhir kali yang saya pahami itu kan saat Taiwan melawan Turkmenistan, Taiwan kalah 0-4 posisinya. Nah, kalau Anda memprediksi saat nanti bertanding melawan timnas kita, timnas Indonesia, potensinya akan bagaimana? Yang pertama, ini kita kan Indonesia berada di grup K ya, bersama Turkmenistan dan Taiwan. Dan ini kan hanya bertanding 2 kali. Indonesia hari ini akan ketemu Taiwan dan tanggal 12 akan ketemu Turkmenistan. Sementara Turkmenistan sudah menang 4-0 atas Taiwan. Jadi Indonesia kalau mau lolos langsung ke Qatar tahun depan ya memang harus menang lebih banyak daripada ketika Turkmenistan mengalahkan Taiwan. Jadi harus menang 5 atau 6 gol gitu ya. Dan rasanya main di Manahan dengan tim yang saya rasa ini kalau dibandingkan dengan tim yang senior yang kemarin menang lawan Turkmenistan, ini tim lebih menjanjikan sebetulnya. Jadi saya sih berharap mereka tampil lepas meskipun tekanannya moral juga tinggi ya, karena bermain di kandang sendiri itu biasanya kadang-kadang tekanan mentalnya juga tinggi. Tapi saya yakin ini adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman di level internasional. Ada beberapa pemain yang sudah malang melintang di internasional, ada pemain-pemain juga yang sudah menjadi andalan tim di Liga 1. Jadi harusnya sih mereka tampil jauh lebih percaya diri ya. Dan Taiwan itu kan sebetulnya bukan negara bola gitu loh. Asal mereka tidak menganggap remeh, saya rasa sih Indonesia bisa menang lebih dari 4-0. Oke, kita coba lihat dulu komposisi pemain. Tadi sempat disinggung masalah komposisi pemain kita yang bahkan disebut jauh lebih baik lah komposisi dan performanya begitu. Dan kita coba lihat untuk di lini depannya sendiri. Ini kan ada nama Ramadan Sananta, pencetak 2 gol di final SEA Games. Ini akan menjadi ujung tombak dari serangan timnas Indonesia. Penampilan Sananta kian matang. Sananta punya kecepatan, kaki kanan dan kirinya pun sama kuatnya. Kalau untuk sosok ini, untuk di lini depannya begitu, apa cermatan Anda, Bung Joy? Ya, lini depan menurut saya ini yang terbaik yang sekarang dipunyai oleh Shin Tae-yong di U23 ya. Bahkan masih ada Rafael Struijk di sana yang pemain naturalisasi. Tapi ada Witan Sulaiman juga, ada beberapa pemain, Marcelo Ferdinand yang di posisi pemain nomor 10.
atau posisi nomor 8, dia kadang-kadang ada di 2 tempat juga bisa menjadi andalan. Jadi harusnya sih lini depan kita tidak pernah punya masalah ya, Hmm. kecuali memang di penyelesaian akhir. Ketika di SEA Games kemarin, di AFF final kan juga ada masalah di penyelesaian akhir. Nah itu. Dan Indonesia harusnya bisa menang ya, sayang harus kalah dalam adu penalti. Tapi overall sebetulnya tim U23 ini seperti saya bilang tadi jauh lebih menjanjikan daripada yang tim senior sekarang Hmm. gitu. Jadi ini adalah pemain-pemain masa depan Indonesia yang bisa bisa diandalkan untuk bukan saja menaikkan peringkat Indonesia 3-4 peringkat ya, Yap. bisa menaikkan sampai 10-12 peringkat lah. Karena Turkmenistan juga kan nggak bagus-bagus amat sebetulnya kalau misalnya di persaingan di grup K ya. Ya. Mereka sekarang di posisi 138 dan Indonesia di 147. Jadi harusnya sih imbang dan main di Manahan harusnya sih ya dukungan dari penonton luar biasa gemuruh dan itu akan membawa hasil positif lah. Tapi kalau lini tengah bagaimana cermatan Anda? Lini tengah ada Marcelino, ada Akran, sayang Beckham nggak kepilih ya, tapi ada Ivan Jenner juga. Jadi harusnya sih mereka kuat ya karena formasinya biasanya 4-3-3. Ini formasi yang menurut saya formasi yang paling ofensif tapi sekaligus juga seimbang. Karena Indonesia tuh dengan 4 pemain flat di belakang, 2 sayapnya tuh bagus-bagus. Ada Arhan kan, ada Rio Fahmi. Jadi harusnya sih dengan 2 center back yang sangat tangguh juga, kipernya di belakang Hernando juga sangat tangguh, harusnya sih lini belakang nggak ada masalah, lini tengah akan punya kekuatan lebih karena lini sayap-sayap Indonesia terutama di fullback ya, bagus-bagus terutama kalau kita bicara pemain seperti Arhan Pratama. Oke. Kembali lagi kita membahas soal peluang ini, tapi kalau kita juga mencermati di sini kan posisi pelatih Sinteyong memegang 2 tim secara bergantian begitu dan antara timnas senior dengan timnas U23. Cermatan Anda untuk kinerja Sinteyong untuk mencermati fokus latihan dari timnas U23 ini, apakah akan ada kelebihan kekurangan tersendiri? Memang ideal ya sebetulnya kalau pegang senior dan U23 karena U23 ini kan sebetulnya satu step aja menuju ke timnas senior gitu loh. Jadi Sintayong memang harusnya dikasih tanggung jawab 2 tim saja karena dia bisa memantau berbarengan. Dan kan banyak pemain U23 juga yang sudah dipanggil ke tim senior kan. Ini yang sebetulnya yang membuat link antara pengamatan Sintayong dan timnya, antara tim 23 dengan tim senior itu tidak putus. Tapi jangan dikasih di bawah U23 karena itu akan jadi kebebanan banyak dia. Jadi ideal sekali kalau dia pegang U23 dan senior karena itu linknya yang paling dekat. Karena setelah 23 kan nggak ada jenjang lain selain senior gitu loh. Jadi kalau Anda tanya gimana apakah banyak plus atau minusnya, menurut saya lebih banyak plusnya. Dan Sintayong kan sudah bisa membawa timnas senior ke putaran final Piala Asia juga. Jadi secara gelar barangkali dia belum bisa mempersembahkan ya, tapi kemajuan yang didapat oleh tim Indonesia ini banyak sekali di bawah Sintayong. Ya memang belum dapat gelar, tapi menurut saya gelar itu harus kita perhitungkan di level senior. Kalau di level U23, U19, U17 itu belum apa-apa lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Jadi kalau dapat gelar di level senior, nah baru kalau dia tidak dapat gelar di level kelompok umur, menurut saya tidak ada masalah karena Sintayong bukan itu tugas utamanya. Oke, kalau untuk barisan pertahanan yang mungkin perlu dicermati juga oleh timnas Indonesia menghadapi Taiwan nanti. Ya, kalau Elkan Bagot bermain, rasanya kepercayaan diri kiper dan barisan belakang akan meningkat ya. Apalagi kalau misalnya Rizky Ridho kan dia duetnya tuh banyak dengan Rizky. Jadi kalau misalnya Elkan tampil bisa lebih tenang, dia kan bagus juga ketika membangun serangan, build up dari bawah tuh dia bagus, passing jauhnya juga bagus. Jadi ini memang pemain paling diandalkan di lini belakang. Kalau dia ada, Hernando akan sangat percaya diri dan kalau dia sudah percaya diri, rasanya gawang Indonesia akan sulit sekali dibobol. Dan 2 wingback-nya menurut saya juga pasangan yang terbaik yang ada sekarang ini. Bahkan kalau ditaruh di senior pun mereka sudah sangat layak. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi nih Bung Joy soal lini depan kita nih. Karena kan ada posisi Ramadan Sananta juga di situ yang mungkin perlu jadi cermatan yang perlu diperhatikan betul begitu. Ya saya rasa Ramadan hanya perlu ketenangan ketika melakukan sentuhan akhir atau di penyelesaian akhir ya. Kalau di belakangnya Marcelino, rasanya sih dia bisa kasih assist ya.
Dan kalau misalnya Witan Sulaiman juga bermain, kan dia agak liar nih. Witan Sulaiman liar dalam arti positif ya. Dia agak sulit ditebak pergerakannya. Nah, kalau Witan bisa memberikan kejutan di lini belakang Taiwan, rasanya sih Ramadan Sananta akan menemukan harinya ya. Karena dia kan sebetulnya positioningnya juga baik, larinya juga bagus. Dia kalau head to head lawan pemain belakang juga dia lebih sering menang gitu. Jadi harusnya sih dia bisa bikin gol ya, nggak cuma satu, dia bisa bikin 2 atau 3 gol. Oke. Sehingga singkat saja, optimisme untuk kemenangan kita bisa lolos begitu ke Piala Asia dan masuk Olimpiade ini dibilang cukup realistis targetnya? Ya kan stepnya Indonesia harus juara grup dulu, kemudian lolos ke Qatar, dari Qatar akan lolos kalau misalnya bisa mengimbangi tim elit Asia yang lain akan lolos ke Olimpiade di Paris gitu loh. Tapi sekarang PR besarnya adalah lolos dulu lah ke Qatar dan tampil sebaik-baiknya nanti di Qatar. Sekarang harus jadi juara grup dulu. Problem terbesarnya apakah tanggal 12 Indonesia bisa mengimbangi atau menang bahkan lawan Turkmenistan supaya tidak menunggu posisi runner up terbaik dari grup K. Karena sangat tricky kan, yang lolos adalah 11 juara grup dan 4 runner up terbaik. Ini yang akan jadi PR besar bagi Sintayong. Doa terbaik untuk timnas U23 nanti melawan Taiwan. Terima kasih Bung Joy sudah berdiskusi bersama kami sore ini. Selamat sore Bung. Selamat sore, sama-sama.